Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 256 dan 257 sekaligus ya. Yang mana hadis ini berkaitan tentang hukum kita melakukan urusan dunia di dalam masjid ya, masalah kehilangan barang berharga kita, duit kah, apalagi dompet dan lain sebagainya, mengumumkan di dalam masjid ya, benda berharga yang kita umumkan di dalam masjid seperti itu. Yang kedua di sini melakukan transaksi di dalam masjid ya, ini boleh apa tidak? Transaksi jual beli ya, urusan dunia di dalam masjid. Kalau masalah kehilangan, mengumumkan barang-barang yang kehilangan itu kita akan bahas di hadis nomor 256, kemudian 257 itu transaksi jual belinya. Wa anhu, ini tetap dari Abu Hurairah ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihadza, rawahu Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza ra'aitum man yabiu ayyubta'u fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijarataka, rawahu Nasai wa Tirmidzi wa hassanahu. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar rajulan seorang laki-laki yanshadu dallatan, yang mengumumkan barang kehilangan barangnya, fil masjidi di dalam masjid, falyakul maka katakanlah kepada seseorang tersebut, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang terhadap atasmu. Fa inal masajida, karena sesungguhnya masjid tersebut, lam tubna lihaza, tidak dibangun untuk tujuan tersebut, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu, kemudian diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza ra'aitum, apabila kamu melihat, mayyabi'u, seseorang siapapun yang berjualan, au yubta'u, atau membeli, fil masjid, di dalam masjid, jadi melakukan jual beli di dalam masjid, faqulu maka katakanlah, lahu kepada orang tersebut, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan laba, tidak memberikan keuntungan, tijarataka, atas
perniagaan, kalian jual beli, kalian. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa hasanuhu, sedangkan Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Jadi hadis ini bisa dipakai untuk landasan hukum. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah masjid dibangun untuk zikrullah dan pengajian. Karena masjid adalah rumah Allah, Baitullah. Nah, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam masjid. Ya, dibangun dan disebutkan di dalam masjid. Jadi tujuan daripada masjid itu dibangun adalah untuk berzikir kepada Allah, mengadakan pengajian apa segala macam, itu tidak ada masalah. Ibadah pengajian itu tidak ada masalah. Memang masjid dibangun untuk itu. Tapi kalau untuk transaksi jual beli dan lain sebagainya itu tidak boleh. Maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dan tidak boleh juga mendendangkan syair-syair yang sesat sebagaimana kita bahas sebelumnya di hadis sebelumnya. Karena itu apabila seseorang melihat dua orang yang melakukan transaksi jual beli di dalamnya, hendaklah ia mengatakan kepada kedua orang tersebut, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belimu. Nah, hal ini merupakan sebagai peringatan keras kepada keduanya agar tidak melakukan lagi hal yang serupa, sekalipun transaksi jual belinya itu sah. Ya, jadi transaksi jual belinya itu tidak ada masalah, bukan sesuatu yang haram. Itu ya, misalkan kita jual beli parfum yang kayak gitu, jual beli tasbih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya halal saja, tapi tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Barang siapa yang merasa kehilangan sesuatu di dalam masjid, hendaklah ia bertanya kepada juru kuncinya. Jadi kalau di dalam di masjid-masjid itu sudah ada tempat penitipan sendal, tempat penitipan kunci, barang dan lain sebagainya. Kita titipkan di situ. Atau kalau misal tidak ada penitipan, kita masukkan aja di dalam jok, itu kan HP kita, kunci dan lain sebagainya. Itu. Dan tidak usah mencarinya di dalam masjid, sekalipun barang yang hilang, barangnya itu memang hilangnya di dalam masjid. Jadi misalkan HP kita memang betul-betul hilang di dalam masjid, kita tanyakan saja sama juru kunci di luar. Jadi kita tidak boleh umumkan itu di dalam masjid. Barang siapa yang mendengar seruan tersebut, hendaknya ia mengatakan kepadanya sebagai peringatan keras terhadapnya, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut. Ya. Kemudian analisis lafadznya. Anhu di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yunshidu dollatahu di sini artinya yunshidu dollatan artinya mencari barang yang hilang dengan suara keras. Jadi siapa yang melihat kunci motorku yang ada di sini tadi? Kebetulan hilang di sini. Nah, itu tidak boleh. Adalah barang yang hilang berupa sesuatu yang dipelihara, baik itu berupa hewan atau yang lain-lain. Kata dolla dikatakan dolla syai'u apabila sesuatu yang dimaksud hilang. Dollah khusus untuk hewan. Sedangkan selain hewan dikatakan dai'un dan laqit. Jadi kalau dollah di sini khusus hewan, tapi selain daripada hewan dikatakan dai'un dan laqit. Itu ya. Jadi semua itu baik itu hewan, kalau sekarang itu kendaraan, ya kunci mobil, kunci motor,
HP dan lain sebagainya tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Siapa yang melihat HP, kunci motor atau apa kayak gitu, silahkan hubungi ini. Itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Cukup di-share kalau sekarang sudah ada WhatsApp group kayak gitu kan. Ya. Oke. La raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Sikap ini sebagai hukuman buatnya karena ia melakukan hal yang tidak diperbolehkan di dalam masjid. Pengertian lahiriah inilah hendaknya orang yang bersangkutan mengucapkan kalimat tersebut dengan suara yang keras. Jadi ini peringatan kepada orang yang bersangkutan. Ya, dengan suara yang keras dia mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid itu tidak boleh. Nah, menurut jumhur ulama disunahkan keras mengucapkannya. Jadi disunahkan mengucapkan dengan keras itu semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang tersebut. La raddahallahu alaika. Menurut jumhur ulama itu disunahkan mengucapkan dengan keras. Sama juga dengan la arbahallahu tijaratak itu. Fa innal masajida, huruf fa di sini, fa-nya itu fa innal masajida itu mengandung makna taklil, penyebab ya. Penyebab yakni yang menyebabkan dianjurkan mengucapkan doa tersebut dan bukan berarti kalimat ini diucapkan. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan tersebut itu ada sebabnya. Nah, lam tubna lihaza, bukan dibangun untuk mencari barang yang hilang, melainkan untuk zikrullah, sholat, mempelajari ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang boleh dilakukan di dalam masjid. Ia betau, ini artinya membeli. Nah, kemudian kita lihat daripada fikih hadisnya. Yang pertama, dilarang mencari barang yang hilang di dalam masjid, apapun itu. Ya, sudah kita bahas ya kan, HP, kunci motor dan lain sebagainya, atau hewan peliharaan. Di situ kalau zaman Rasulullah itu kan onta, kuda dan lain sebagainya. Barang siapa yang mendengar ada orang yang mencari barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Tuh, sunnahnya dikeraskan ya. Yang kedua, haram melakukan jual beli di dalam masjid. Hukumnya adalah haram. Barang siapa yang melihat hal tersebut dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, hendaklah ia mengucapkan kepada keduanya, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dagang kepada kalian semuanya. Hal ini sebagai peringatan keras terhadap keduanya. Yang ketiga adalah masjid tidak dibangun untuk melakukan kesibukan duniawi yang urusannya masalah dagang apakah di situ dan perkara-perkara duniawi di sini, melainkan dibangun untuk ibadah, mempelajari syariat agama Islam dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau zikrullah, zikir di situ, ngaji Al-Quran, kemudian sholat jamaah itu, kemudian apa lagi? Ya biasa tuh pengajian itu ya, belajar masalah hadis apa segala macam. Itu dibenarkan di dalam masjid, tapi di luar daripada itu urusan masalah duniawi tidak diperkenankan. Nah, itu tadi pembahasan hadis nomor 256 dan 257 ya, tentang urusan dunia yang dilakukan di dalam masjid. Bolehkah, boleh apa tidaknya? Nah, ini sudah kita bahas ya. Artinya tidak boleh, hukumnya haram ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sesuatu hal tersebut yang berlaku di dalam masjid,
usahakan sunnah mengatakan seperti itu. Yang pertama, kalau misalkan kehilangan barang itu la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang atasmu. Atau kalau misalkan melihat jual beli, la arbahallahu tijaratak, seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman. Semuanya baik itu di konten video ini dan video-video sebelumnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan yang membangun channel ini dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.